Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, semoga kita sami muji asmanipun Gusti kanthi pujian boten kidung. Pujian ku masuk ke ruang Maha Kudus. Mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah pembukaan tahun baru 1 Januari 2025. Bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Bersama-sama kita menyiapkan segenap hidup kita dengan penuh harapan memasuki tahun baru 2025 dengan harapan iman Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Kita akan berserah kepada Tuhan karena oleh Dialah sumber dari segala sumber pengharapan, sumber dari segala sumber pertolongan yang mampu menuntun kita untuk masuk dalam tahun 2025 yang kita awali hari ini. Dan mari kita bersama-sama mengawali tahun baru ini dengan memasuki ibadah kudus bersama dengan keluarga besar kita, dengan percaya mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin.
Maha Kudus Tuhan. Kita akan pujikan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara-saudaraku. Hari ini kita telah memasuki tahun yang baru. Hari ini kita telah memasuki tanggal yang baru. Mari bersama-sama kita melangkah mulai dari 0 hari ini dengan terus berharap bahwa kuasa Kristus tak pernah berhenti untuk tahun 2025. Tahun 2024 sudah kita lalui dan kita telah berada dalam naungan kasih Tuhan. Dan hari ini kita memulai tahun ini dengan harapan bahwa ketika kita berjalan di dalam Kristus, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, pasti dijawab Tuhan. Amin. Karena Kristus adalah harapan bagi kita semua. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu
darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Tanpa Tuhan di sampingku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam pandang wajah-Mu dan berseru, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah kekuatanku ya Tuhan. Jika Engkau telah memberikan kami kekuatan, kami dapat mengakhiri tahun 2024. Dan hari ini telah Tuhan izinkan untuk kami bisa memasuki tahun baru 2025. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami tidak mampu jalan sendiri. Meskipun kami hidup, kami tidak mampu melepaskan diri dari kesulitan yang kami alami. Tetapi ketika kami berjalan bersama Engkau ya sumber pengharapan kami diberikan kekuatan dan kemampuan. Hari ini kami mengawali hari baru, tahun yang baru dengan menyandarkan diri kepadamu, dengan menggantungkan harapan kami kepadamu. Kiranya tahun baru 2025, tahun yang diberkati oleh Tuhan, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan bagi semua yang berharap kepadamu, diberkati. Kami tidak mempedulikan apa kata dunia, tetapi yang kami pegang adalah janji-Mu ya Tuhan, karena janji-Mu iya dan amin. Yang terjadi yang terbaik untuk kami. Oleh karena itu ya Tuhan,
kami akan bersama-sama diberkati dengan teguran, dengan motivasi, bimbingan melalui kuasa firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, firman-Mu yang akan kami renungkan kiranya Tuhan pakai menjadi sesuatu yang berharga bagi kami untuk kami memasuki tahun baru ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan firman-Mu kami terima dan kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita belajar dari firman Tuhan yang akan memberkati kita, akan memberi motivasi kita, akan menuntun kita menyongsong tahun baru dengan harapan baru. Menyongsong tahun baru dengan harapan yang baru. Kalau tahun ini panitia Natal mempersiapkan sebuah tema besar, berjalan dalam pengharapan. Dan hari ini pun kita akan diingatkan bersama-sama dengan sebuah motivasi menyongsong tahun baru dengan harapan yang baru. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah memasuki tahun baru. Dan ketika kita memasuki tahun baru, kita seringkali merasa ada peluang baru yang terbuka di depan kita. Ketika kita memasuki tahun baru, seringkali kita merasa ada peluang baru yang terbuka di depan kita. Amin. Amin ya. Ketika kita memasuki tahun baru, kita merasa bahwa ada peluang baru yang ada di depan kita. Peluang apakah itu? Kita tidak tahu. Namun yang kita tahu bahwa peluang yang ada di hadapan kita adalah peluang yang terbaik untuk hidup kita. Kita tidak mempedulikan apa kata dunia. Ini tahun apa yang akan terjadi. Kita nggak pedulikan itu. Tetapi yang kita tahu bahwa ketika kita memasuki tahun baru, kita akan merasa bahwa ada peluang baru di depan sana. Dan kita tidak tahu apa peluang itu. Namun yang kita tahu peluang itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu yang namanya harapan. Itu yang namanya iman. Itu yang namanya pangarep-arep dalam hidup kita. Tamtunipun ingkang kita sami arep-arep punika samubarang ingkang prayogi. Samubarang kang becik tumrap gesang kula lan panjenengan. Tahun baru sering menjadi momen yang penting untuk merefleksi sebuah perjalanan hidup. Apa saja yang sudah kita kerjakan di tahun 2024? Apa saja yang sudah kita kerjakan? Kemudian dampak apa yang sudah aku lakukan, dampak apa yang sudah aku berikan ketika kita berada di tahun 2024. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin hari kita akan semakin menua. Semakin hari kita akan semakin menua. Usia menua itu adalah
sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Tua itu pasti, betul nggih? Mboten usah disuwun. Sepuh niku wis mesti ora usah dijaluk. Jadi kita nggak usah minta tua. Sepuh niku wis pasti pepestene urip. Dene manungsa saben dina iku ora saya nom ning saya tuwa. Awit pepesten ingkang perlu kita sami adepi. Dados tua itu pasti. Nanging dewasa itu pilihan. Amin nggih Bapak Ibu. Tua iku mesti. Sinten sing nom terus mboten nggih? Semakin detik kita semakin menua. Kualitas tenaga kita yang masa-masa produktif 40 tahun produktif semakin menua, grafik itu akan semakin turun. Jadi tua iku wis pasti. Tapi untuk menjadi dewasa iku pilihan. Pilihan apa pasti? Dewasa niku. Pilihan apa pasti? Pilihan. Jane awake dhewe niki ngaku nek wis tuwa. Ning kadang kula panjenengan dereng saged untuk menjadi dewasa. Kita masih berpikir seperti kanak-kanak. Bertindak, berkeputusan seperti kanak-kanak. Tetapi ketika kita melihat orang-orang muda berperilaku seperti orang dewasa dan mereka mengambil keputusan untuk dewasa, kita kemudian menjadi tersinggung. Leres mboten? Pemuda ngandani wong tua biasane. Terus yang wong tua niku gampang nampa mboten? Mboten gampang nampa. Padahal yo anyane kleru. Ngoten nggih? Padahal yo sing tua iku kadang kleru. Nanging dikandani bangsane pemuda, bangsane kula ngeten iki kan jek pemuda nggih. Ngoten niku kadang niku ora tampa, awet napa rumangsa wis tuwa. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Oleh karena itu hari ini kita diajak bersama untuk berlaku dewasa, berkeputusan seperti seorang dewasa, bertindak seperti seorang dewasa. Kemudian tahun baru juga sering merupakan waktu yang baik untuk meneguhkan kembali komitmen kita. Komitmen kita sing durung kelakon, mari kita teguhkan di hari ini untuk kita menjadi kekuatan kita memasuki tahun 2025. Apalagi ketika kita berjalan di dalam ego kita masing-masing, ketika kita mengalami sebuah pergumulan berat, maka kita tidak akan mudah untuk teguh berdiri. Kita tidak akan mampu menghadapi pergumulan itu karena kita mengandalkan ego kita. Oleh karena itu, Mazmur mengatakan, memuji Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan itu sudah baik kepada kita. Tuhan itu teramat baik kepada kita. Oleh karena itu kita diajak untuk berkomitmen kembali untuk bersyukur atas berkat yang telah kita terima. Jangan hanya kita mohon berkatnya, tapi pergumulannya kita tinggalkan. Kita lari dari pergumulan itu. Kita lari dari tanggung jawab kita sebagai seorang yang dewasa. Sehingga kita lari dari kenyataan itu, mencari titik aman sendiri karena kita mengandalkan ego kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, musim hidup yang terus berganti, tetapi yakinlah Tuhan setia memelihara hidup kita. Tuhan memelihara dengan setia hidup kita di setiap musim hidup. Dalam suka duka kita, Tuhan ada. Dalam pergumulan kita pun Tuhan ada.
dalam sukacita kita pun Tuhan tetap ada. Jadi ketika kita sedang dalam suasana bergumul, jangan lupakan Tuhan. Lalu kemudian ketika kita berada dalam suasana sukacita, ingat, jangan pernah lupakan Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam setiap musim hidup kita. Oleh karena itu, mari kita tegaskan kembali komitmen kita. Kita bersyukur atas berkat yang sudah kita terima di tahun 2024. Sudah banyak berkat yang kita terima. Kita syukuri itu. Yang mungkin terkadang berkat itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sing tak harapkan bukan ini Tuhan, kok dapatnya ini. Sama dengan yang saya pikirkan. Saya tidak ingin ini Tuhan, tapi kenapa Engkau berikan saya itu? Kan begitu. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Kita catat itu Bapak Ibu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Nek keinginannya manusia, pengen ini itu. Tetapi Tuhan lebih tahu apa yang sedang kita butuhkan. Oleh karena itu yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan musim hidup kita. Oleh karena itu mari kita bersyukur atas berkat yang telah kita terima. Yang kedua, kita teguhkan kembali komitmen kita untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan harapan. Menyongsong masa depan dengan penuh harapan. Dan harapan itulah yang saya sebutkan sebagai iman. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun baru ini mengingatkan kita bagaimana kita memasuki masa depan dengan penuh harapan. Harapan yang teguh. Seperti seorang petani yang terus berharap di setiap musim yang terjadi. Saat ini musim penghujan. Mungkin kita sukacita karena di sawah tidak perlu ada pengairan. Tetapi kita lihat saudara-saudara kita yang bercocok tanam sayur. Mereka pusing Bapak Ibu Saudara, pusing. Karena hujan yang berkepanjangan itu tidak merupakan hal yang baik bagi saudara-saudara kita yang bercocok tanam sayur. Tetapi mau dibilang bagaimana lagi, karena itulah campur tangan Tuhan di setiap musim hidup kita. Tetapi yakinlah seperti seorang petani yang terus berharap, meskipun saat ini dibilang mungkin saat ini musim iklim yang kurang menguntungkan, tetapi mereka terus tetap berharap suatu saat kelak akan panen dari apa yang ditanamnya. Itulah yang disebut dengan harapan. Songsonglah hari dengan iman. Songsonglah hari dengan harapan yang teguh. Jangan kita melihat terus ke belakang sebagai kisah masa lalu, karena itu tidak berubah kalau kita tidak ambil komitmen untuk menapak hidup yang akan datang. Kita membayangkan bagaimana suksesnya tahun yang lalu, dan itu tidak akan terulang lagi. Kita hanya membayangkan enaknya di ben yo saiki aku susah. Enak yo di ben yo saiki aku susah. Tidak akan merubah sesuatu. Tetapi harapan yang baru itu yang memberi kekuatan kepada kita. Uripku mbiyen aku ngono, saiki ngene, aku yakin hari ini ketika aku berusaha pasti akan bisa mampu untuk hidup yang seperti yang sudah pernah kita alami. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam surat Filipi. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bahkan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tahun baru hari ini Bapak Ibu Saudaraku
memberikan kita kesempatan untuk melepaskan segala kegagalan masa lalu. Di tahun baru ini kita diajak untuk melepaskan penyesalan dan kegagalan tahun lalu. Dan hari ini dengan penuh harapan mengarahkan kita pada pandangan yang baru terhadap peluang yang sudah Tuhan sediakan di hadapan kita dengan penuh harapan. Sesuatu yang terbaik untuk masa depan kita. Dengan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, maka kita dapat melangkah tanpa takut. Kita melangkah tanpa takut. Ada kisah, ada sebuah sirkus, dan sirkus itu merupakan tantangan antara hidup dan mati. Ada seutas kawat yang ditambatkan pada 2 buah tiang besi yang berada di antara jurang. Dan di situ ada 2 buah kawat yang harus diinjak oleh pemeran sirkus itu berjalan melewati tebing jurang itu. Sebelum dia melancarkan aksinya, dia berkata lantang, "Wahai penonton yang budiman, siapa yang berani bersama saya untuk menyeberangi jurang ini, melewati 2 kawat yang tertambat di tiang besi ini?" Tak satu pun yang berani mengangkat kepala. Kemudian ada seorang anak kecil lari meninggalkan kerumunan, dia mulai berlari menuju ke atas tebing. Kemudian dia mulai meminta digendong oleh pemain sirkus itu. Kemudian si anak kecil ini dengan berani dia menaiki punggung pemain sirkus itu. Dipeluknya erat, kemudian dia mulai mengikuti pemain sirkus itu berjalan di atas kawat melewati tebing jurang. Kemudian sampailah keduanya ke seberang. Kemudian wartawan naik tanya, "Nak, mengapa kamu berani untuk mengorbankan nyawamu dengan tantangan ini? Tak semua orang berani loh, kok kamu tahu, kok kamu mau mengikuti tantangan yang berbahaya ini?" Anak kecil ini bilang apa? "Saya tidak takut, karena dia adalah ayah saya. Saya tidak takut karena dia adalah ayah saya. Dan saya sudah tahu bagaimana ayah itu belajar berlatih. Dan ayah selalu berhasil. Sehingga saya tidak takut ayah gagal, karena ayah pasti berhasil. Karena saya melihat banyak hal yang dilakukannya berhasil." Intinya apa Bapak Ibu? Anak kecil ini tidak takut karena sang pemain sirkus itu adalah ayahnya sendiri. Masa depan kita jangan kita takutkan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan masa depan yang cemerlang di ujung sana. Di mana? Di depan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari song-songlah masa depan dengan harapan. Jangan mudah menyerah, karena hadiah itu bukan untuk orang yang mudah menyerah, tetapi hadiah itu diberikan kepada mereka yang dengan gigih
pelan-pelan namun sampai di garis finish mereka layak untuk mendapatkan hadiah. Bapak Ibu pengen dapat hadiah nggih? Berjalanlah pelan, meskipun pelan tapi pasti sampai di garis finish. Jangan mudah menyerah karena mungkin kita kecewa, pergumulan kita tidak terjawab. Mungkin karena kita kecewa dengan suami atau istri atau mungkin anak, atau mungkin kecewa dengan gereja, dengan majelis, dengan pendeta. Tetapi teruslah berjalan bersama Tuhan sampai di garis finish. Maka itulah yang layak mendapatkan hadiah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, komitmen kita di tahun baru ini, kita diajak untuk berkomitmen menguatkan hubungan dengan Tuhan dan sesama, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan dan sesama. Jika kita melihat di hukum yang terutama dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang sering dihafalkan oleh anak-anak SD setiap pagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin mampu mengasihi sesama dengan tulus. Amin. Ketika kita mengakui dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama kita dengan tulus. Monggo kita catat, ketika kita mengakui mengasihi Tuhan, maka kita akan lebih dekat mengasihi Tuhan, maka kita akan lebih bisa mengasihi sesama dengan tulus. Artinya mengasihi tanpa melihat apa yang aku dapat ketika aku mengasihi sesamaku. Apa yang ku dapat ketika aku mengasihi Bapak ini? Apa yang tak dapat ya apa ketika aku mengasihi Bapak ini? Nek ranok sing tak arep-arep kae lho ngopo aku mengasihi? Ingat, ketika kita mengaku dekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi sesama kita dengan tulus tanpa catatan khusus. Apa sing bakal tak dapat ketika aku mengasihi A, B, C, D. Tahun baru ini kita diajak bersama untuk menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi sesama kita dengan tulus. Yang terakhir, kita tetap fokus pada pengharapan di dalam Kristus. Tema kita hari ini memang pengharapan, mengacu pada tema besar Natal kita yang bertemakan berjalan dalam pengharapan. Tetap fokus pada pengharapan di dalam Kristus. Bapak Ibu, mengapa kita perlu fokus? Tetap fokus dalam pengharapan kita dalam Kristus. Karena kita tidak tahu di depan sana itu akan terjadi apa. Ngaten nggih? Kula njenengan mboten mangertos di ujung sana itu ada apa dan apa yang terjadi kita tidak pernah tahu. Namun kita memiliki harapan yang pasti di dalam Kristus. Seperti nats dalam tema Natal kita tahun ini. Dalam Roma 15 ayat 13, saya akan izinkan saya mengulang kembali. Semoga Allah sumber pengharapan yang memenuhi kamu dengan segala sukacita dan kedamaian oleh iman, sehingga kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Dan harapan kita bukanlah harapan yang bersifat sementara, tetapi harapan yang terus berkesinambungan. Harapan yang terus berkesinambungan, terus menerus itu terjadi. Dan harapan kita tidak akan pernah sia-sia.
Amsal mengatakan karena harapan itu ada, maka harapanmu itu tidak akan hilang. Masa depan itu sungguh ada, maka harapanmu tidak akan pernah hilang. Karena masa depan itu ada, maka harapanmu tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah fokus dalam pengharapan di dalam Kristus. Oleh karena di depan sana, di depan perjalanan hidup kita, ada sesuatu yang sudah Tuhan siapkan. Oleh karena itu, jangan menyerah dan tetaplah teguh berharap dan tetaplah tidak tergoyahkan ketika kita berpegang teguh pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut tahun baru dengan hati yang penuh syukur. Kita sambut tahun baru dengan hati yang penuh dengan iman, penuh harapan di dalam Kristus. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup baginya, mengasihi lebih dalam, untuk menjadi terus bersinar, terus bercahaya di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami. Teruslah menjadi pelita yang bersinar, pelita yang terus bersinar, meskipun kecil tapi teruslah tetap bersinar, supaya kita menjadi lebih nyata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang terus memiliki fokus harapan di dalam Kristus. Selamat menyongsong hidup baru di dalam tahun 2025, tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh dengan harapan, tahun yang penuh dengan penghiburan, tahun yang penuh dengan mujizat. Terima itu, imani bahwa yang terbaik pasti Tuhan berikan kepada kita di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan merenungkan sejenak betapa besar karya Allah, karya yang agung, karya yang tidak pernah berhenti dalam setiap hidup kita, karya yang terus di Tuhan berikan kepada kita tanpa Tuhan melihat masa lalu kita. Tetapi ketika kita memiliki komitmen untuk berjalan menapaki masa depan yang terus berharap pada Tuhan, disitulah kita dapat merasakan jamahan dan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita diberkati, kita akan bersuka cita. Namun ketika Tuhan menegur kita, terimalah indahnya teguran itu dan tetaplah teguh berdiri di dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, inilah kami, hamba yang penuh dengan keterbatasan, hamba yang terkadang tidak tahan uji, hamba yang kadang mengandalkan ego hamba masing-masing daripada mengandalkan rencana Tuhan. Teguhkanlah hati kami dengan firman-Mu saat ini, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia, teguh berdiri dalam pengharapan iman di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah menguatkan kami, memberi motivasi kepada kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan ucapan syukur dan doa haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dapat kita lakukan hari ini, dan biarlah ibadah yang kita bangun hari ini boleh menjadi motivasi kita di sepanjang hari menapaki tahun 2025 sampai di akhir nanti
kita terus tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, untuk mengingatkan bahwa hari ini kita telah memasuki tahun baru. Oleh karena itu kami Majelis Jemaat GITJ Bandung Harjo Utara menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Dan biarlah hari ini kita terus diberikan semangat, diberikan berkat, karena hari depan kita hari yang penuh dengan harapan. Monggo kita beri aplaus untuk diri kita sendiri. Yuk. Ya, selamat memasuki tahun baru 2025. Kalau tidak kita menyemangati diri sendiri, siapa lagi? Ngeten nggih? Kita semangati diri kita sendiri. Semangati diri kita sendiri bahwa besok lebih baik dari hari ini. Semangati diri kita sendiri. Terus katakan, ketika aku berjalan bersama Tuhan, pasti aku akan disertai olehnya. Apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, pasti dibuatnya berhasil. Beri semangat itu untuk diri kita sendiri, supaya kita terus tetap kokoh berjalan mengakhiri setiap hari yang kita akan lalui. Selamat tahun baru bagi kita semua. Dan juga kami secara pribadi, keluarga Pastori, mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara semua. Menyadari bahwa kami manusia terbatas, kami bukan dewa, kami bukan malaikat, kami bukan manusia, yang mungkin kadang tutur kata kami belum bisa memuaskan panjenengan, bahkan mungkin membuat panjenengan tersinggung dan sakit hati. Bukan ada maksud apapun, tetapi itulah kami mohon maaf jika kami sekeluarga besar Pastori banyak kesalahan untuk panjenengan semua. Oleh karena itu, biarlah hari ini kita memulai hidup baru dengan harapan baru, dengan relationship yang lebih baik lagi, baik kepada Tuhan maupun kepada kita sekalian. Oleh karena itu, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian kepada kami, keluarga Pastori. Kami mengucapkan terima kasih atas kasih panjenengan kepada kami yang mungkin tidak kami mampu balas, tetapi panjenengan sudah begitu mengasihi kami, memperhatikan kami, bahkan sekecil apapun yang kami perlukan kadang jenengan ugi menggalih, sehingga kami maaf dari tahun 2005 sampai sekarang dengan lika-liku kehidupan dan pelayanan kami maaf tidak pernah ditinggalkan Tuhan karena panjenengan. Kami selalu dicukupkan oleh Tuhan melalui panjenengan. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih. Sepanjang hidup kita sudah punya cerita. Nggih. Kula lan sak barat sampun gadah cerita kalih panjenengan. Sejak 1 Januari 2005 sampai 1 Januari 2025. Banyak cerita yang mungkin tidak bisa saya lupakan, kami lupakan, dan itu akan terus saya ceritakan kepada semuanya sebagai kesaksian yang hidup yang tidak pernah membohongi. Di Ngetuk kemarin saya cerita bagaimana jemaat Bandung Harjo Utara gatekke penditane, sampai kulup wae dikirim, sampai iwak wae dikirim. Itu saya ceritakan di Ngetuk karena itulah fakta yang terjadi. Begitu kebaikan jemaat di sini. Ngaten nggih? Bangga toh nek diceritakno apik toh? Iya, bangga karena itulah faktanya jenengan begitu baik kepada kami, memperhatikan. Yang kesaksian itu perlu diwartakan karena itu merupakan bagian dari pengalaman perjalanan iman. Jadi sejarah kita jangan pernah diragukan lagi. 1 Januari 2005 sampai hari ini kita semua masih dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih, dan sekalian mumpung kemutan menawi panjenengan mangke lodang ing wekdal, monggo sedaya jemaat nek saged monggo kula tenggo wonten Pastori besok siang nggih. Kita maem pentol bareng-bareng di rumah. Monggo silahkan nanti bisa di rumah. Ya, mangke maem pentol bareng-bareng di rumah. Pemuda sekolah minggu monggo, sing kagungan wekdal monggo sareng-sareng.
Nggih, kami tunggu di pastori, mangke kita ya saonone kita nanti bisa makan pentol bareng-bareng di rumah. Monggo ini tenan iki nggih, serius monggo kami tunggu. Kami tunggu ngoten nggih. Monggo silahkan nanti kami tunggu. Begitu kemudian yang pungkasan, nanti setelah acara ini usai kita tidak perlu keluar dulu, nanti kita bersalaman seperti biasanya nggih. Mangke maju di depan, mangke Bapak Ibu ingkang sampun langsung jumeneng wonten ing sandingi ngoten. Terus mangke kita saling berjabat tangan karena besok pagi kita sudah tidak akan mengadakan ibadah lagi karena sudah hari ini kita sudah beribadah malam hari ini. Oleh karena itu, selamat menempuh hidup yang penuh harapan di tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian KPJ 397. Wus dugeng wancinyo 397. Wus dugeng wancinyo. Wancinyo kita nilat warsolami yo napai panjang nyawarsa enggal budi nadyan tansah ketanduki bejo lan bilahi saben mangsa tinata runtut manut ing lampahira. Saben mangsa tinata manut ing lampahira wonten pepanggihan ugi wonten hampir kita sadaya sami kesambasuki silih andongakno Preh Raharjo salam panyo. Silih andongakno Preh Raharjo salam panyo mantep ing prajaya wasembada kesangira sumede mring Gusti miwah asring mring sesami yeku jati diri kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan persiapkan Kidung 392 Mugi Sih Rahmate
Jeng Gusti. Bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga yang penuh dengan kasih, Bapa dari segala sumber pengharapan, sumber pertolongan, sumber damai sejahtera, sumber dari segala sumber kelimpahan berkat, kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami datang kepadamu untuk memohon kehidupan, memohon berkat, memohon penyertaan, supaya kami dimampukan untuk terus berjalan bersama Tuhan di sepanjang tahun 2025. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menolong kami, Engkau memberi kekuatan dan berkat atas kami. Dan kami akan pulang meninggalkan rumah Tuhan ini menuju ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau tolong kami, Engkau tuntun kami, selamatkanlah kami dan berkatilah kami. Dan kami dalam beristirahat kami pun dijaga, dipelihara oleh Tuhan dan semakin diberkati Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami terus berjalan dalam berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari tanggal 1 Januari 2025 mengakhiri tahun 31 Desember 2025. Kiranya damai sejahtera terus dilimpahkan kepada kita, dan biarlah Allah dari segala sumber pengharapan, sumber dari segala berkat memberkati kita semuanya dari saat ini hingga Maranatha. Amin. Nunggilo ing prasu